Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat mimbar suara rakyat official TV dimanapun berada? Heboh sekarang ya saudara. Dan banyak kemudian yang menanggapi. Bahkan Profesor Yusril Iza Mahendra, tentu beliau menyampaikan itu dengan maksud dan tujuan yang baik. Ragu, jangan sampai pelarangan buka bersama yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan digiring kepada anti-Islam. Kita menjadi heran saudara ya. Salah satunya sayangnya, kalau yang dimaksud tidak anti-Islam itu diukur salah satunya melalui buka bersama di lingkungan instansi pemerintah, yakni pejabat publik dan aparatur sipil negara. Sementara menurut saya salah satu ukuran dan indikator yang nyata bahwa aktivitas kita selama ini di dalam kehidupan kita masing-masing dengan posisi kita masing-masing benar-benar sudah menunjukkan keimanan dan ketakwaan atas keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, itu bukan dalam konteks misalnya salah satunya kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim ini dalam ya bulan suci Ramadan itu ada namanya buka bersama, tapi diukur dari bagaimana kita berperilaku menunjukkan secara nyata di dalam kehidupan ini langsung dirasakan oleh sesama saudara kita, baik itu dalam bentuk kita memberikan yang disebut dengan sedekah, baik itu sedekah dalam hal misalnya materi kalau kita berkecukupan dan berkelebihan, atau kita mampu dan atau kita mau ya, karena itu soal kemauan dan kemauan itu berasal dari dalam diri kita, ataupun misalnya dalam bentuk lain. Yang pasti ukuran keimanan dan ketakwaan itu bukan diukur dari kesibukan dan dari keramaian, dari ngumpul-ngumpul atas aktivitas-aktivitas rutinitas keagamaan semata, tetapi diukur ya secara nyata bagaimana kita mengaplikasikan atau berperilaku nyata di dalam kehidupan ini. Nah, soal pelarangan buka bersama, mungkin bagi mayoritas kalangan atau mayoritas kelompok selama ini menganggap ini adalah suatu aktivitas dan kegiatan yang sangat bermanfaat. Tapi pernahkah saudara dan sahabat sekalian kita ikut dan merasakan tatkala misalnya di daerah itu ada suatu tempat yang kita lihat akan ada buka bersama, dan saat misalnya masyarakat biasa itu bertanya, ini buka bersama siapa-siapa tuh? Oh, yang akan buka bersama misalnya salah satu institusi pemerintah di daerah, misalkan dinas tertentu, atau dilakukan di rumah jabatan kepala daerah atau dimanapun pejabat publik. Itu senantiasa sesungguhnya sudah terjadi yang namanya memisahkan atau jurang pemisah antara yang disebut dengan golongan eksekutif atau golongan ASN, kelompok ASN, pejabat publik dengan masyarakat. Dan yang paling menyedihkan kala kita melihat anggarannya saudara, anggarannya ternyata ada yang sampai menyentuh 1,2 miliar, ratusan juta, dan aktivitas seperti open house pun juga menyentuh angka sampai puluhan juta. Luar biasa. Apakah itu tidak lebih baik anggaran-anggaran itu dipergunakan untuk memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik itu bantuan untuk misalnya biaya yang lagi sekolah, atau misalnya ada yang butuh untuk modal usaha walaupun jumlahnya kecil. 1 juta, 2 juta itu sudah sangat luar biasa bagi masyarakat, bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan akan hal itu. Dibanding dengan pejabat yang nilai puluhan juta untuk open house itu mungkin dianggap itu nggak ada artinya. Mungkin sampai pejabatnya marah-marah, oknum-oknum pejabat marah-marah tuh. Ini cuma untuk open house aja puluhan juta kok nggak bisa, kok terlaluan banget nih misalnya. Tapi apakah kita pernah berpikir saudara, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan
dengan jumlah yang jauh di bawah daripada puluhan juta itu sendiri. Apalagi kalau ditotal dengan adanya contoh salah satu daerah, ternyata untuk biaya buka bersama ini, tentu ini aktivitas rutinitas yang juga sangat sakral, karena ini mengumpulkan untuk bisa kita berkumpul dalam suatu aktivitas buka bersama bareng-bareng. Itu rutinitas yang sangat sakral sebenarnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan uang yang misalnya sampai mengeluarkan puluhan juta misalkan untuk kemudian kita berkumpul dan buka bareng, apakah nggak lebih terhormat kalau buka bersama itu kita gotong royong aja, kita mengambil atau menyisihkan dari penghasilan kita, lalu kita kemudian melakukan aktivitas itu? Tidak perlu juga harus masuk dalam penganggaran yang melekat, yang disebut dengan uang daerah, uang rakyat. Mau disebut APBD, mau disebut apa, itu uang rakyat. Nah, apakah tidak lebih mulia kalau seandainya semua royong bergotong royong, istilahnya saling patungan, ya kalau bahasa lapangan bebasnya patungan-patungan, lalu kemudian mengajak masyarakat buka puasa bareng bersama. Lalu di situ misalnya dicarikan bagaimana caranya agar kemudian terjadi keakraban, terjadi saling ada namanya proses untuk kesadaran di dalam kehidupan ini. Kan yang kehilangan kita sekarang ini adalah rasa kepekaan diri kita, sensitivitas di dalam kehidupan ini yang sudah mulai sirna. Bahkan cenderung, mohon maaf saudara dan sahabat sekalian, di tengah kehidupan masyarakat ini, bagi saya salah seorang warga negara merasakan ada suatu energi atau suatu perasaan yang mungkin saja ini saya salah, mudah-mudahan saya salah, seolah-olah pejabat publik ataupun aparatur sipil negara dalam menduduki posisi tertentu itu sudah berpenampilan atau menempatkan dirinya sebagai tuan di negeri ini, dan masyarakat dan warga negara seperti kita seolah-olah sudah dianggap seperti babu. Dan ini diverifikasi oleh salah seorang oknum ASN yang ada di Bea Cukai kemarin, yang kemudian di dalam tweetnya itu, di dalam pernyataannya di Twitter itu lagi sahut-sahutan dengan salah seorang warga, kemudian menyebut dengan penyebutan kata babu itu. Nah, ini juga bisa menjadikan kita berpikir dan merenung, apakah sudah seperti itu sekarang ini dalam posisi aparatur sipil negara atau pejabat publik itu melihat warga, melihat rakyat. Saudara dan sahabat dimanapun berada, kita kembali misalnya melihat dan menyimak soal keributan pelarangan buka bersama, di mana Bapak Presiden Pak Jokowi sudah melarang itu dan mengeluarkan surat yang kemudian heboh publik menanggapi. Yang sangat kita sayangkan, ada oknum-oknum tertentu misalnya di negeri ini yang mencoba untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan ini. Kita nggak ngerti apakah ini maksudnya memang untuk kebaikan bangsa dan negara, atau hanya untuk memanfaatkan situasi supaya kelompok-kelompok yang merasa diganggu atau terganggu dengan aktivitas buka bersama ini di jajaran tanda petik aparatur sipil negara atau institusi pemerintahan di negara ini, supaya menjadi nggak suka dengan Pak Jokowi. Bisa jadi dengan target misalnya hanya kepentingan politik untuk tahun 2024. Dengan yang kita simak selama ini, Pak Jokowi curigai akan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, harapan mereka ya supaya juga terjadi ketidaksukaan terhadap Pak Jokowi hanya karena soal pelarangan buka bersama. Tapi kan ini masyarakat sudah pada pintar, masyarakat sudah pada cerdas, dan dengan adanya sistem aplikasi di mana penganggaran keuangan daerah dan seluruh misalnya item-item kegiatan keuangan daerah itu sudah bisa kita simak yang disebut dengan sirup itu, atau apalah namanya itu di sistem yang bisa kita saksikan secara bersama itu. Sekarang ini masyarakat sudah bisa untuk kemudian melihat langsung di sana anggaran apa saja yang telah diprogramkan oleh pemerintah daerah saya misalnya. Oleh karena itu, kita semua saudara dan sahabat sekalian bisa sekarang mengetahui penganggaran-penganggaran di daerah kita dengan kita mengakses aplikasi yang sudah ada, termasuk sesungguhnya kegiatan-kegiatan yang lebih detail kita bisa mengetahuinya ke sana. Maka dari itu, kita sebagai warga negara hari ini memang sudah harus lebih paham dan mengerti, dan sekaligus harus berterima kasih terhadap Bapak Presiden Jokowi yang kemudian semua ini dilakukan agar kedepannya bangsa dan negara kita ini betul-betul
berpihak terhadap warga negara, berpihak terhadap rakyat, berpihak kepada kita semua sebagai rakyat, sebagai warga di negara ini. Nah, ini yang harus kita kawal dan harus terus-menerus kita kawal. Karena tentu ya kita berharap presiden berikutnya akan lebih lagi melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi. Salah satunya sekarang ini, hal kecil memang dengan melarang buka bersama, tetapi kita menjadi kaget. Ternyata anggaran buka bersama itu bukan anggaran main-main. Seluruh wilayah kabupaten kota di Indonesia dengan anggaran rata-rata saja, dengan adanya contoh salah satu daerah pemerintah kota bahwa sampai menyentuh angka 1,2 miliar. Kalau di rata-rata saja 1 miliar, baru berapa daerah kabupaten kota di Indonesia itu anggaran berapa sudah? Nah, ini yang senantiasa harus menjadi pemahaman kita bersama. Dan saat sekarang ini untuk memantau sekali lagi, untuk memantau program-program kegiatan di daerah masing-masing sudah ada, ya, sudah ada tempatnya, sudah ada ya, aplikasinya, sudah ada websitenya malah ya. Dan itu kita bisa ketahui. Termasuk hari ini kegiatan-kegiatan dan penganggaran-penganggaran di tingkat kecamatan bahkan desa dan kelurahan. Nah, kita berharap agar ya, terutama penggunaan dana desa yang betul-betul ini berkaitan dengan masyarakat di bawah. Kita harapkan ada pemantauan langsung dari pemerintah pusat. Artinya dibuka melalui pengaduan yang berbasis teknologi informasi atau IT atau menggunakan website atau apalah. Tetapi laporan itu harus direspon dengan cepat, misalnya dengan syarat difoto, misalnya seorang warga desa akan melaporkan atau mempertanyakan penggunaan dana desanya dengan syarat-syarat apa, mekanisme pelapornya seperti apa, misalnya melalui harus ada diberikan bukti-bukti pendukung melalui bukti video atau bukti foto, misalnya melaporkan salah satu pembangunan fasilitas publik, pembangunan gedung atau pembangunan apa, tetapi tidak dikerjakan. Sudah dilihat di dalam sistem informasi yang ada, aplikasi yang ada pembangunan untuk fasilitas gedung A, tetapi kenyataannya tidak dilakukan, dikerjakan. Maka pelaporannya adalah memberikan informasi dengan foto atau video di desa itu bahwa tidak ada pembangunan itu. Setelah itu dikirim. Nah, mekanisme dan proses seperti itulah yang kira-kira dapat membuat pengelolaan dana desa di desa itu akan minim untuk terjadi yang namanya ketidaksesuaian. Karena saudara dan sahabat sekalian, banyak dana desa hari ini dan sudah banyak juga yang kita temukan bermasalah secara hukum. Sudah banyak para kepala desa atau oknum-oknum di desa yang terlibat dan sah misalnya dengan adanya keputusan-keputusan dari hukum itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita pelajari misalnya apa dan potensi apa yang mereka bisa lakukan, maka ini harus diminimalisir agar jangan terjadi lagi ruang-ruang seperti itu. Dengan begitu berarti kita telah menyelamatkan saudara-saudara kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa saja mereka tanpa sadari atau mereka sadari atau karena situasi dan kondisi tertentu akhirnya melakukan yang namanya kesalahan atau penyelewengan dana desa itu sendiri. Nah, contoh-contoh kasus di lapangan saya kira tidak perlu saya sampaikan, tetapi yang pasti kita semua sudah mengerti dan paham. Oleh sebab itu kita mohon dan tentu meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian terkait atau Bapak Presiden, agar menyiapkan sistem pengawalan dan pelaporan secara online atau dengan mekanisme teknologi informasi yang canggih seperti sekarang ini, agar warga desa, agar masyarakat desa, warga desa ada kepastian untuk dapat mengawal penggunaan dana desa itu sendiri. Karena kalau hanya disampaikan secara penyampaian, entah itu melalui pidato atau kemudian disampaikan secara terbuka bahwa dana desa dikawal oleh warga desa, di sana terjadi juga masalah. Ada kesalahan yang diketahui, tetapi mereka bingung harus melapor kemana. Nah, karena ada hubungan-hubungan faktor-faktor eksternal yang menjadikan mereka pada akhirnya diam. Oleh karena itu, saudaraku dan sahabat sekalian, dengan adanya hari ini, keterbukaan sebagaimana yang telah kita saksikan dan dimulai dengan pelarangan buka bersama ini ternyata menggunakan anggaran yang luar biasa, maka kita harus mulai menyadari sudah saatnya kita betul-betul untuk mengawal, untuk betul-betul mulai cerdas, mulai bangkit secara bergotong royong dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, untuk menjadikan bangsa dan negara kita ini menuju bangsa yang lebih kuat, yang lebih tangguh, yang lebih kokoh, dan akan menuju kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Kabinet berkaitan dengan buka puasa bersama. Yang pertama, bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, para Menteri, kepala lembaga, pemerintah. Yang kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga dengan demikian masyarakat umum masih diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN, untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa bersama.